Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang paling pandai di dalam membalas cinta. Karena sebelum kita cinta kepada Nabi, Nabi telah terlebih dahulu cinta kepada kita. Sebelum kita merindukan Nabi, Nabi telah terlebih dahulu merindukan kita. Di mana nanti di hari kiamat Allah katakan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Di hari kiamat nanti saudara akan lari dari saudarinya, anak akan lari dari bapaknya, bapak akan lari dari anaknya, bahkan Nabi pun akan lari dari umatnya. Setiap dari mereka akan pusing, akan dibuat sibuk dengan kondisinya, dengan amalannya, dengan maksiatnya, dengan pahala dan dosanya. Di saat seluruh makhluk akan sibuk dengan keselamatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu makhluk, ada satu manusia, ada satu zat, ada satu orang yang dia tidak bisa bergerak dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya sebelum dia memastikan orang yang dia cintai selamat di hadapan Allah. Tidak dia meninggalkan Shiratal Mustaqim untuk pindah ke Yaumul Mizan. Tidak dia meninggalkan hari pertimbangan untuk pindah ke hari perhitungan. Tidak dia pindah dari hari perhitungan untuk pindah ke dalam pintu neraka dan pintu surga, terkecuali dia memastikan orang yang ia cintai betul-betul selamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia kalau bukan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa dia kalau bukan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai-sampai diriwayatkan ketika beliau meninggal dunia, Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, Allah memberikan permintaan terakhir, Allah memberikan satu permohonan terakhir untukmu. Maka Muhammad hanya mengatakan, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, aku tidak minta apa-apa ya Allah. Lihat umatku ya Allah, perhatikan umatku ya Allah. Siapa yang akan memperhatikan mereka setelah aku meninggal? Naik Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta keselamatan untuk umatnya. Maka Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa sepertiga daripada umatnya akan masuk surga tanpa hisab, kata Allah. Kembali Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Allah mengatakan sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi mengatakan kepada Jibril, kemudian sisanya kemana wahai Jibril? Mereka akan terlebih dahulu memasuki neraka baru masuk ke dalam surganya Allah. Tidak ya Jibril, aku Muhammad tidak sudi, aku Muhammad tidak akan tega ketika melihat umat Muhammad masuk ke dalam neraka Allah. Kembali malaikat Jibril ke langitnya Allah dan mengatakan, ya Allah, Muhammad kekasihmu belum sudi meninggalkan dunia, sedangkan beberapa umatnya masih masuk ke dalam neraka. Kalau begitu wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa setengah dari umatnya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Kembali Jibril kepada Allah menyampaikan hal tersebut. Ya Allah, umat Muhammad, ya Allah, Muhammad masih tidak sudi kalau ada umatnya yang masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya sudah, kalau begitu wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad seperempat daripada umatnya akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad hal tersebut. Nabi pun mengatakan, wahai Jibril, satu saja umatku, aku tidak sudi ketika satu umatku masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Jibril akan naik ke atas langitnya Allah dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, Muhammad tidak sudi meskipun satu umatnya masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, basyirhu ya Jibril, wahai Jibril, beri kabar gembira kepada Muhammad, fa innahu awwalun nasi yaumal qiyamah idza bu'itsu. Dia akan menjadi orang yang pertama aku bangkitkan kelak di hari kiamat. Wa sayyiduhum idza jumi'u, dan dia akan aku jadikan pemimpin seluruh makhluk yang ada nanti di hari kiamat. Fa innal jannata muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha.
Sampaikan kepada Muhammad, wahai Jibril, surga dan seisinya aku haramkan untuk dimasuki oleh umat-umat selain umat Muhammad sebelum keseluruhan daripada umat Muhammad masuk ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu perjuangan Nabi buat kita. Subhanallah. Itu usaha Nabi buat kita. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Tatkala turun ayat, ya Muhammad innaka lan tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi man yasha. Ketika turun ayat dari Allah, wahai Muhammad, engkau itu tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau inginkan mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Hidayah itu adalah milik Allah. Maka Nabi Muhammad ketika mendengar ayat yang Allah turunkan seperti ini, menangis Nabi Muhammad. Menangis Nabi Muhammad karena memperhatikan bagaimana nanti ketika ada umatnya yang terlepas dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kondisi seperti ini, Allah pun lagi-lagi menyampaikan salamnya kepada Jibril. Wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, kenapa dia harus menangis ketika aku turunkan ayat ini? Disampaikanlah oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Allah menanyakan, kenapa kau sedih? Kenapa kau menangis ketika Allah turunkan ayat tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana aku tidak menangis? Jangankan umatku, aku melihat orang kafir saja terlepas dari hidayah Allah, aku menangis. Bagaimana ketika aku melihat umatku terlepas dari hidayah dan harus memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Allah. Allah pun mengatakan, ma arhamak bihim ya Muhammad. Betapa cintanya engkau kepada mereka wahai Muhammad. Seperti ini cintamu kepada mereka wahai Muhammad. Seperti ini kasih sayangmu kepada mereka wahai Muhammad. Lihat bagaimana jawaban Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, anta ya Rabb arham bihim minni. Engkau ya Allah lebih cinta kepada mereka kebanding aku. Cintaku tidak ada apa-apanya ya Allah kebanding cintamu. Maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, lan uhzika fihim abada. Kalau begitu cintamu, kalau begitu jawabanmu wahai Muhammad, maka aku Allah tidak akan membuatmu kecewa sama sekali selama-lamanya akan sebab umatmu. Lihat bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita ambil pelajaran daripada peringatan haul pada siang hari ini adalah bagaimana ketika seseorang diangkat derajatnya oleh Allah karena memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad. Seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika dia memiliki kecintaan yang kuat dengan Nabi Muhammad. Seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika dia mendapatkan cintanya Muhammad. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika memohon kepada Allah, ya Allah, aku Musa izinkan aku untuk bisa melihat zatmu ya Allah. Maka Allah pun mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, tahukah kamu sesungguhnya hijab antara aku Allah dengan hambaku itu ada ribuan. Allahu Akbar. Yang mana ketika satu hijab aku buka, tidak akan umatku kuat untuk melawan daripada hijabku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah untuk diperlihatkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, tahukah kamu hijab antara aku dengan hambaku ada ribuan hijab, ada jutaan hijab, yang kalau satu hijab saja aku buka, aku turunkan ke muka bumi, bumi ini akan hancur. Nabi Musa tetap kekeh. Nabi Musa tetap dengan prinsipnya, tetap dengan keputusannya. Pokoknya ya Allah, bagaimana caranya saya ingin melihat zatmu. Maka kalau bahasa kita, deal-dealanlah Nabi Musa sama Allah. Kalau begitu wahai Musa, di sana ada gunung Turisina. Di atas gunung tersebut aku akan turunkan satu cahayaku dari ribuan cahayaku. Ketika kamu mampu melihat satu cahaya tersebut,
aku akan bukakan cahaya-cahaya yang lain, kata Allah. Sepakat Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka naiklah Nabi Musa ke atas gunung Turisina. Belum apa-apa Bapak Ibu sekalian, baru Nabi Musa menginjak gunung Turisina sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan kepada Nabi Musa, ya Musa, anikhla' na'alaika fa innaka fil ardil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepas kedua sandalmu. Tahukah kamu sedang menginjakkan kakimu di gunung yang aku sucikan, di bukit yang aku sucikan. Karena di bukit ini aku akan turunkan cahayaku. Maka lepas sandalmu wahai Musa. Nabi Musa disuruh nyeker sama Allah. Belum apa-apa udah ditegur sama Allah. Dibuka sandal Nabi Musa. Naiklah Nabi Musa ke atas gunung Turisina dalam keadaan nyeker, gak pakai sandal. Begitu sampai di atas ditanya lagi sama Allah, wahai Musa, sudah siap kamu melihatku? Sudah siap kamu bertemu dengan Zatku? Sudah ya Allah. Kalau begitu bersiap-siaplah. Aku akan turunkan satu cahayaku ke atas gunung ini. Maka Bapak Ibu sekalian, diturunkan satu cahaya tersebut ke atas gunung Turisina. Ini gunung Turisina besarnya lain sama gunung Cermai. Gunung Turisina lain sama gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kalau gunung di Indonesia masih banyak pohon, masih banyak daun. Kalau kena petir longsor, kalau kena badai longsor. Ini gunung Turisina batu, semuanya batu, gak ada sama sekali pohon yang tumbuh di atas gunung Turisina. Itu begitu satu cahaya Allah dari ribuan cahaya Allah, Allah turunkan ke atas gunung Turisina. Menempel cahaya Allah dengan batu yang ada di gunung Turisina. Tidak pakai hitungan detik Bapak Ibu sekalian, tidak pakai hitungan menit, tidak pakai hitungan jam. Gunung Turisina yang begitu keras, gunung Turisina yang begitu gersang, hancur lebur menjadi abu, hangus terbakar karena tidak kuat berhadapan dengan satu cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi Nabi Musa pada saat itu bagaimana? Kondisi Nabi Musa pada saat itu ada yang mengatakan pingsan, bahkan ada yang mengatakan sampai meninggal dunia karena tidak kuat berhadapan dengan satu cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beranjak sedikit ke peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke langit ketujuh dengan malaikat Jibril alaihi salam. Singkat cerita, begitu Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad dari Mekah sampai Palestina, dari Palestina ke naik langit ke satu, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, berhenti malaikat Jibril. Begitu Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril sampai di depan gerbangnya Allah, berhenti malaikat Jibril. Ditanya sama Nabi, malaka ya Jibril, Jibril kenapa kamu stop? Kenapa kamu berhenti? Ini yang ditunggu-tunggu. Ini pertemuan kita dengan Allah yang kita tunggu-tunggu. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya Jibril, kalau memberanikan diri saya untuk melangkah satu langkah saja melewati cahaya Allah, saya akan terbakar hangus karena tidak kuat berhadapan dengan cahaya Allah.